Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Hana Indira, nanti ada rekan saya yaitu Linda Hoirunisa dan juga Seni Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi phishing yang terdiri dari pengertian phishing dan juga tujuan phishing serta dasar hukum phishing, jenis-jenis phishing, cara kerja dan juga contoh kasus serta upaya penanggulangan kasus phishing. Sejarah adanya phishing, teknik phishing ini dimulai pada tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1987. Lalu pada tahun 2000-an, phishing kembali merebak seiring dengan berkembangnya pembayaran elektronik, yang dimana targetnya itu adalah akun pengguna e-gold. Lalu pada tahun 2003, teknik phishing mulai dilaporkan oleh pihak bank retail, dan pada tahun 2004 sebanyak 1,2 juta komputer diretas menggunakan phishing. Dan total kerugian yang ditimbulkan mencapai 2 juta miliar US dollar. Nah, pada tahun 2008, website pengelola phishing sharing seperti RapidShare menjadi target phishing, di mana yang menjadi target adalah pemilik premium akun, di mana hasil data curian bisa diperjualbelikan dengan mudah. Selanjutnya pada tahun 2009 mulai dilaporkan teknik phishing berhasil digunakan untuk melakukan transfer secara wire di bank. Kemudian pada tahun 2010 teknik ini mulai digunakan untuk mentargetkan pemerintah dan lawan politiknya. Nah, pada tahun 2013 phishing mulai mentargetkan pengguna kartu kredit, di mana 110 juta pengguna kartu kredit terkena teknik hacking. Ini kemudian pada tahun 2015 semakin masif hacker menggunakan teknik ini sehingga mulai mengkhawatirkan, di mana fasilitas umum mulai menjadi dampaknya seperti menunda penerbangan maskapai. Selanjutnya di sini ada data kasus phishing pada tahun 2020 dikutip di laman bssn.go.id, yang mana BSSN mencatat bahwa puncak jumlah serangan terjadi pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada saat itu mencapai 3.344.000.000 serangan, dan setelah itu jumlah serangan mengalami penurunan yang cukup signifikan saat diberlakukannya kebijakan WFH di berbagai tempat. Namun demikian, selama WFH berlangsung telah terjadi serangan cyber yang memanfaatkan isu terkait COVID-19. Jenis serangan yang paling banyak adalah Trojan activity, yaitu sebanyak 56%, dan kemudian disusul dengan aktivitas information gathering. Selanjutnya mengenai pengertian phishing, tujuan daripada phishing serta dasar hukum akan dijelaskan oleh saya. Dimulai dari apa itu phishing? Phishing menurut bahasa Inggris berarti phishing, yang artinya memancing. Berarti memancing data, password, serta informasi daripada keuangan daripada pengguna atau user. Namun, phishing itu memiliki banyak arti. Di antaranya yaitu phishing adalah suatu metode yang digunakan hacker, tidak lain dan tidak bukan, untuk mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan fake form login pada situs yang menyerupai situs aslinya, padahal situs itu bukan situs aslinya. Namun phishing juga merupakan singkatan dari password harvesting, yang artinya adalah tindakan memancing dengan tujuan untuk mengumpulkan password. Bentuk daripada penipuan melalui phishing baik untuk mendapatkan informasi yang sensitif seperti password, nomor kartu kredit, dan lain-lain, untuk mengiringi orang yang melakukan download file palsu yang berisi virus dengan menyamar sebagai orang atau lembaga bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi resmi seperti email atau pesan singkat dan lain-lain. Setelah kita mengetahui daripada pengertian phishing itu sendiri, kita akan lanjut mengenai pembahasan tujuan daripada phishing. Tujuan daripada phishing itu ada 3. Yang pertama yaitu hanya untuk menangkap user, akun, dan password, bertujuan untuk eksploitasi dan administrator. Dan yang kedua itu memberikan tawaran investasi palsu, tidak lain tujuannya itu untuk menipu. Dan yang ketiga, bisa saja memberikan informasi sesaat kepada user yang bertujuan untuk melakukan justifikasi buruk kepada perusahaan lain, atau yang disebut dengan black campaign. Teknik yang terakhir ini dapat dikatakan social engineering, sebuah teknik yang jarang dilakukan oleh hacker tetapi sangat ampuh untuk membuat opini buruk kepada perusahaan pesaingnya. Dari
ketiga tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan phishing itu sendiri yaitu tidak lain untuk membobol data pribadi dan cyber security perusahaan. Lebih bahaya lagi jika penyerangan phishing atau disebut phisher ini bisa mengirim email ke eksekutif perusahaan yang memegang peranan tertentu dalam bisnis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum daripada phishing. Dasar hukum daripada phishing ada 4, yakni penipuan, memanipulasi, penerobosan, membagikan atau mentransfer. Nah, kita akan membahas mengenai penipuan. Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, di mana pasal itu berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua ada manipulasi. Nah, pelaku yang melakukan phishing dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email yang seolah-olah asli dapat dijerat dalam pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Yang ketiga ada penerobosan. Nah, jika pelaku menerobos atau menjebol suatu sistem elektronik tertentu menggunakan identitas dan password korban dengan tanpa hak, ia dapat dijerat pada pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp 800 juta. Nah, di sini sudah jelas ya. Lalu ada yang terakhir mengenai dasar hukum, ada memindahkan atau mentransfer. Atas perbuatan memindahkan atau mentransfer informasi dan atau dokumen elektronik milik korban, misalnya isi rekening, pelaku dapat dijerat pada pasal 32 ayat 2 junto pasal 42 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Jadi jelas, sudah ada dasar hukumnya, sudah ada payung hukumnya, maka kita tidak takut lagi akan phishing. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang jenis-jenis phishing, cara kerja phishing, dan juga contoh phishing di Indonesia. Yang selanjutnya ada jenis-jenis phishing. Yang pertama itu ada deceptive phishing, adalah aktivitas penipuan yang kini marak terjadi, khususnya di aplikasi obrolan daring. Penipuan ini menggunakan identitas dari instansi, perusahaan, atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai brand besar. Penyerangan ini menggunakan alamat email dan pesan teks yang menyerupai instansi, perusahaan, atau brand ternama. Yang kedua itu ada spear phishing. Teknik ini memburu korban yang sudah diincar sebelumnya oleh si pencuri data yang memiliki tujuan tertentu. Biasanya phisher menghubungi korban melalui kontak pribadi seperti email, pesan WhatsApp, SMS, telepon, dan yang lainnya. Jenis ini sama seperti email phishing, namun perbedaannya spear phishing ini target usernya sudah diincar terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, seperti yang tertera dalam slide berikut, itu ada contoh dari deceptive phishing, dan yang di sampingnya itu ada contoh dari spear phishing. Dan yang ketiga, ini ada jenis dari phishing, yaitu walling. Walling adalah jenis phishing dengan target individu secara spesifik yang memiliki kewenangan tinggi di suatu perusahaan, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, dan yang lainnya. Orang dengan jabatan tertinggi dijadikan target karena memiliki banyak otoritas atas data-data dan informasi yang penting. Jika tindakan walling berhasil, maka keuntungannya yang bisa dimanfaatkan dari akses yang didapatkan. Biasanya, phisher menghubungi ke alamat email pribadi korban dengan alasan
korespondensi terkait urusan bisnis. Selanjutnya ada jenis dari phishing yang terakhir, yaitu smishing. Smishing merupakan bentuk gabungan dari SMS dan phishing. Jenis serangan ini disebar melalui pesan teks atau SMS. Smishing tergolong penipuan paling mudah di antara jenis phishing lainnya. Alasannya karena phishing hanya perlu mengurutkan nomor telepon untuk menyebar pesan tipuan supaya mengklik link yang berbahaya berisi malware atau mengarahkan Anda ke website buatan pelaku. Berikutnya ada cara kerja phishing. Yang pertama itu dengan suatu cara si peretas membuat perencanaan supaya user melakukan klik terhadap situs palsu mereka, bisa dengan gambar menarik dan rujukan email. Dan setelah melakukan klik, kita akan diarahkan ke situs palsu yang mana pada situs tersebut terdapat form isian atau login, di mana web yang disetting ini dibuat dengan rapi agar situs tersebut terlihat mirip dengan yang aslinya. Dan apa yang kita masukkan ke form isian itu akan tersimpan di server si peretas. Akun kita akan diambil alih. Peretas kemungkinan akan mengambil alih akun kita dan membagikan kepada lebih banyak orang, misalnya temannya dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya dari cara kerja phishing yaitu memanipulasi informasi dan memanfaatkan kelalaian korban merupakan cara kerja phishing. Tahap awalnya yaitu menentukan calon korban dan tujuannya. Dilihat dari jenis phishing yang akan dijalankan, beberapa targetnya seperti username, password, pengguna untuk menguasai akun. Dan yang kedua itu Fisher menyiapkan web palsu mulai dari desain, memilih nama domain yang mirip dengan nama domain aslinya, hingga menyiapkan konten dengan tulisan yang meyakinkan. Bahkan ada pula pelaku mendesain website mirip dengan brand terkenal. Dan yang ketiga, dengan tampilan website dan informasi yang meyakinkan, beberapa calon korban akhirnya mengakses website phishing milik pelaku yang disebarkan melalui link via SMS, WhatsApp, atau akun media sosial lainnya. Dan jika korban mengikuti instruksi, maka tujuan pelaku tercapai. Pelaku meminta data pribadi seperti alamat email, kata sandi, nomor rekening, data kartu kredit, nomor telepon, one-time password, hingga alamat rumah. Pada phishing melalui email, kalimat yang digunakan biasanya berisi kejutan hadiah atau pemberitahuan palsu soal peretasan yang mendesak untuk memperbarui kata sandi. Adapun beberapa kasus phishing di Indonesia ini yaitu yang pertama, pada tahun 2001, seorang berinisial SH membeli domain plesetan yang mirip dengan domain resmi BCA. Banyak korban yang terjebak dalam situs gadungan buatan SH. Sekilas, situs buatannya memiliki tampilan yang sama dan terlihat seperti asli. Hanya saja, korban memasukkan user ID dan PIN ke dalam database milik SH dan bukan login ke akun BCA mereka. Ia pun dapat dengan luasa mengakses akun korban berbekal informasi dan akun tersebut. Contoh kasus phishing yang kedua yaitu pada tanggal 18 Desember tahun 2014, sosial media sempat ramai dengan penipuan online di Tokopedia, di mana seseorang akan membeli headset BlackBerry yang tersedia di Tokopedia, yang kemudian terjadi percakapan mengenai ketersediaan headset. Setelah dikonfirmasi, headset tersedia untuk dibeli. Kemudian calon pembeli bernama Benny Salim melakukan proses pembelian hingga melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pembeli mendapati pesan pribadi tentang adanya voucher diskon. Dengan cara melakukan konfirmasi dengan mengirimkan nama, nomor handphone, dan alamat email, kemudian si pembeli mendapati email verifikasi yang harus diklik. Link ini diduga sebagai link palsu berupa phishing. Setelah beberapa hari kemudian, pembeli mendapatkan pesan telah diterima, namun kode resi tidak ditemukan dan pembeli tidak menerima barang apapun. Setelah mengonfirmasi kepada customer service Tokopedia sendiri, mengatakan bahwa kemungkinan akun Tokopedia pembeli telah diretas oleh penipu. Bahkan anehnya lagi, si pembeli melakukan review terhadap barang yang dibeli tersebut. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai contoh kasus dari phishing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan daripada kasus phishing tersebut. Yang mana yang pertama, teman-teman harus selalu update informasi terkait phishing. Jadi jika sudah belajar tentang jenis phishing, tidak menutup kemungkinan jenis kejahatan online akan terus berkembang, baik dari media yang digunakan untuk phishing atau jenis serangan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, selalu ikuti perkembangan phishing dengan baik. Salah satunya dengan memiliki rasa ingin tahu apabila ada insiden keamanan yang terjadi seperti kebocoran data pengguna yang tadi disebutkan, contoh kasusnya yaitu Tokopedia dan juga e-commerce lainnya. Lalu setelah itu, untuk situs sosial seperti Facebook, buat bookmark untuk halaman login atau mengetik URL www.facebook.com secara langsung di browser address bar.
Lalu jangan mengklik link pada pesan email. Harus teman-teman pastikan link yang teman-teman klik itu link yang memang benar-benar aman. Selanjutnya hanya mengetik data rahasia pada website yang aman. Jadi bukan hanya link, melainkan website pula harus teman-teman pastikan keamanannya. Setelah itu menginstal software untuk keamanan internet dan tetap mengupdate antivirus, menginstal patch keamanan, lalu waspada terhadap email dan pesan yang tidak diminta, dan berhati-hati ketika login yang meminta hak administrator, cermatilah URL-nya, dan selalu backup data Anda. Mungkin itu upaya penanggulangan yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah kejahatan phishing. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi, waspada phishing, kenali jenisnya, amankan data, dan hafalkan dasar hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.